على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat LC kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu besar anugerah kepada kita, yaitu dengan disampaikannya umur kita di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk mengoptimalkan, memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Ibadah-ibadah yang kita dianjurkan untuk memperbanyak, ya, mengoptimalkan, di antaranya adalah berpuasa, membaca Al-Quran, dan di antaranya salah satunya juga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum semua bentuk ibadah dianjurkan bagi kita untuk menambah kuantitas maupun meningkatkan kualitasnya. Segala bentuk ibadah, dan ibadah itu mencakup segala hal, ya, lebih luas daripada apa yang kita pikirkan. Ya, para ulama menjelaskan bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda. Yaitu segala hal yang mencakup apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu zahir yang nampak, ya, maupun batin yang tidak nampak, ya, amalan hati maupun amalan anggota badan. Ya, itu adalah namanya ibadah. Bukan sekedar sholat, bukan sekedar tilawah, membaca Al-Quran, puasa, bahkan senyumnya kita kepada saudara kita itu pun ibadah, ya, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk ibadah yang utama yang dianjurkan bagi kita untuk mengoptimalkannya, baik kuantitas maupun kualitasnya di bulan Ramadan ini adalah berdoa. Ya, doa ini adalah ibadah yang kita harus pahami. Doa, walaupun isinya kita meminta sesuatu, ya, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad du'a huwal ibadah." Ya, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innad du'a," sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Ya, doa itu adalah ibadah. Jadi ini ingin menekankan kepada kita bahwa doa itu, meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah suatu bentuk peribadahan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan dianggap bahwa ketika kita minta sesuatu kepada Allah, ya, minta baik itu kebaikan dunia, ya, sekalipun, ya Allah berikanlah saya, ya, istri yang solehah, anak-anak yang soleh dan soleha, atau bahkan minta harta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu ibadah. Jadi kalau meminta kepada Allah itu namanya ibadah, ya. Bentuknya apapun, ya, baik itu perkara dunia maupun perkara akhirat, itu ibadah. Dan Allah mencintai, Allah menyukai yang namanya doa ini, karena doa ini adalah ibadah. Dan ibadah itu segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin sering kita meminta kepada Allah, semakin sering kita memohon, meminta sesuatu kepada Allah, berarti Allah semakin mencintai kita, semakin meridhoi kita. Ya, ini bedanya makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Khalik.
Kalau Allah semakin diminta, semakin sering kita meminta kepada Allah, Allah justru mencintai, menyukainya. Tapi kalau kita minta kepada makhluk, sering-sering minta kepada orang, ya tentu orang itu pasti tidak suka kepada kita, sering meminta-minta. Ya, jadi ibadah itu adalah doa. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain, ya dari Anas dikatakan bahwa ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Ya, walaupun para ulama menjelaskan, walaupun hadis ini secara sanadnya itu dhaif, tetapi secara makna itu adalah benar. Ya, ad-du'a'u mukhul ibadah. Ya, doa bukan hanya dia ibadah, bahkan doa itu adalah inti daripada ibadah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan secara khusus, ya, bukan hanya ibadah ini bernilai ibadah di sisi Allah, bukan hanya Allah menyukai doa, Allah bahkan menyuruh, memerintahkan kepada kita, kepada manusia, kepada hambanya untuk berdoa. Disuruh. Ya, kalau kita nggak mau minta, justru disuruh minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman di dalam Quran surat Ghafir ayat yang ke-60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala rabbukum, ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, wa qala rabbukum, ya, Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni, ya, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, mohonlah sesuatu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum, maka sungguh niscaya aku akan memperkenankan bagimu, akan mengabulkan bagimu. Ya, jadi doa itu secara khusus disuruh, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, minta apa kamu? Ya, minta sesuatu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung kepada manusia. Bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin orang sesering berdoa kepada Allah, semakin banyak dia berdoa meminta sesuatu kepada Allah, itu menunjukkan bahwa dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bergantung kepada manusia. Jadi kalau orang sering minta-minta kepada manusia, itu menunjukkan lemahnya kebergantungannya kepada Allah. Tapi kalau orang sering meminta sesuatu kepada Allah, itu menunjukkan keterikatan secara khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb, memiliki Tuhan, memiliki Allah yang bisa mengabulkan segala doa-doanya, segala kebutuhan-kebutuhannya. Ini secara umum, ya, doa itu ibadah, doa itu intinya ibadah, doa itu dicintai oleh Allah dan kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa kepadanya. Nah, secara khusus doa itu memiliki keterkaitan khusus dengan bulan Ramadan. Ya, secara khusus doa dikaitkan dengan bulan Ramadan. Ya, kita lihat misalnya di dalam Quran surat Al-Baqarah, ya, di rangkaian ayat-ayat yang menjelaskan tentang puasa dan bulan Ramadan, ya, Allah menyelipkan ayat tentang doa. Ya, kalau kita buka Al-Quran misalnya, kita lihat dimulai dari Quran surat, ya, di dalam Quran surat Al-Baqarah dimulai dari ayat yang ke-183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat di dalam Quran surat Al-Baqarah yang pertama memulai membicarakan tentang puasa maupun bulan Ramadan. Dan setelah itu, rangkaian ayat-ayat berikutnya ini masih menjelaskan tentang puasa dan bulan Ramadan. Ya, ayat 184, 85, 86 sampai dengan ayat 187. Nah, di antara rangkaian ayat itu, di tengahnya yaitu di dalam ayat 186-nya, secara khusus Allah menyebutkan tentang doa. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini ayat diselipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara rangkaian ayat-ayat tentang puasa dan Ramadan. Ya, artinya apa? Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ya, siapa aku, ya, fa inni qarib, maka jawablah inni qarib, sesungguhnya aku dekat, ujibu da'watad da'i, sesungguhnya aku ini dekat,
aku mengabulkan doa-doa, permintaan-permintaan, permohonan-permohonan orang yang berdoa idza da'an, apabila dia berdoa kepadaku. Ya, jadi tidak mungkin ayat ini diselipkan di ayat-ayat tentang Ramadan ataupun puasa kecuali dia memiliki keterkaitan yang khusus. Artinya ada anjuran yang sangat besar, ya, ada kedudukan yang sangat agung tentang doa ini bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya, Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menyelipkan ayat tentang doa di antara ayat-ayat puasa kecuali karena doa orang yang berpuasa akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini menunjukkan tentang terkabulnya, mustajabnya orang-orang yang berdoa, orang-orang berpuasa, orang-orang yang berpuasa dan dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, menemui bulan Ramadan, kita berpuasa di siang harinya, ada anjuran untuk memperbanyak berdoa, memperbanyak meminta kepada Allah, memperbanyak memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian pertanyaannya berikutnya adalah, kapan ya waktu yang pas, ya, waktu yang tepat, waktu-waktu yang mustajab kita memohon berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Nah, waktu yang paling khusus, waktu yang paling disebutkan oleh disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung adalah yaitu berdoa ketika berbuka puasa. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lisaimi inda fitrihi, ya, inda fitrihi la da'watan ma turad. Ya. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu memiliki doa yang tidak tertolak. Artinya memiliki doa yang terkabul. Kapan? Inda fitrihi, yaitu ketika tatkala dia berbuka puasa. Nah, waktu ketika berbuka ini adalah waktu yang mustajab, waktu yang pas, waktu yang tepat untuk kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, ketika berbuka itu maksudnya sebelum atau sesudah berbuka? Ya. Kapan waktunya? Ya. Apakah sebelum ataukah sesudah? Nah, di antaranya para ulama ada yang menjelaskan bahwa waktunya adalah wad-du'a'u yakunu qablal iftar wa ba'dahu. Bahwa waktu yang dimaksud di hadis ini adalah sebelum berbuka dan juga sesudah berbuka. Artinya ketika kita menunggu waktu azan maghrib, kita sudah bersiap-siap untuk berbuka puasa, masih ada waktu sebelum azan, kita gunakan waktu itu untuk memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah azan maghrib, setelah maghrib, waktu maghrib datang, kita berbuka puasa. Setelah kita makan, setelah kita minum, itu pun adalah waktu yang tepat, yang mustajab juga untuk berdoa. Jadi jangan sampai kita menyangka bahwa ini sebelumnya saja, tapi sebelum dan juga sesudah. Kenapa? Li'anna kalimatun. Ya, li'anna kalimatu inda, karena sesungguhnya kata inda di dalam hadis tadi, yang tadi inda fitrihi, ketika berbuka. Ya, doa ketika berbuka. Kata inda katanya adalah tashmalul halataini, mencakup dua keadaan tadi, baik sebelum maupun sesudah. Ya, maka ini harus diketahui, kemudian dipahami, disadari, ketika kita berbuka puasa jangan hanya digunakan untuk mengobrol saja, tapi juga gunakan untuk berdoa, ya, memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ketika itu bukan hanya sekedar doa buka puasa, ya. Dhahabat dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Tapi berdoa yang lain juga untuk kebaikan dunia kita dan juga kebaikan akhirat kita. Nah, minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya hajat, kita punya keinginan, kita punya harapan, kita punya cita-cita, tumpahkan doa itu ketika waktu berbuka itu, sebelum maupun sesudah, ya. Silakan mau pakai bahasa Arab ataupun mau pakai bahasa Indonesia, ya. Ungkapkan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita punya banyak keinginan, kemudian bingung. Ya, kita bukan tukang syair, ya, bukan ahli syair, bukan pujangga, bingung merangkai kata-kata, mau doa apa. Ya, maka kalau bingung sedangkan kita keinginannya banyak, kebutuhannya banyak, ya, harapannya banyak, tapi bingung mengungkapkannya, maka bisa menggunakan doa yang sering disebut dengan doa sapu jagat. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Rabbana atina, ya, berikanlah kepada kami, anugerahkan kepada kami fid dunya hasanah, kebaikan di dunia. Apa saja yang termasuk kebaikan perkara dunia, ya, anugerahkanlah kepada kami. Ya, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat, ya, dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan, dibebaskan dari api neraka dan sebagainya. Ya, waqina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi begitu. Kalau bingung mau doa pakai kalimat apa, udah ulang-ulangi aja, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, jadi waktu ketika berbuka itu adalah waktu yang mustajab, baik sebelum maupun sesudah. Kemudian pertanyaannya lagi adalah, apakah waktu yang mustajab itu ketika di bulan Ramadan hanya ketika berbuka saja? Bagaimana dengan waktu-waktu yang lain? Nah, ternyata bukan hanya itu, tapi sepanjang siang hari, ya, seseorang yang sedang berpuasa sepanjang siang hari, mulai dari terbit fajar dia sudah menahan makan minum dan segala hal yang bisa membatalkan puasa sampai dengan tenggelamnya matahari, itu pun adalah waktu yang mustajab. Waktu yang dianjurkan untuk kita memperbanyak doa di siang hari, ya, dalam keadaan apapun, ya, ketika kita naik motor, kita beraktivitas dan lain sebagainya, silakan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun la yuraddu du'auhum." Ya, kata Rasulullah, ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama adalah al-imamul adil, yaitu imam yang adil. Was-shaimu hatta yuftir, dan orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Kemudian wa da'watul madlum, dan yang ketiga adalah orang yang teraniaya. Ini 3 orang yang doanya tidak tertolak, yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imam yang adil, yang kedua orang yang berpuasa hingga ia berbuka, artinya sepanjang hari ketika dia sedang berpuasa, dan yang ketiga adalah doanya orang-orang yang terdzalimi. Ya, dari hadis ini kita bisa memahami bahwa sepanjang siang hari, di mana ketika seseorang berpuasa, maka doanya pun adalah doa yang mustajab. Silakan doa apa saja. Nah, kemudian apakah hanya siang harinya saja? Bagaimana dengan malam harinya? Pun sebenarnya adalah dengan malam harinya. Ya, karena Rasulullah SAW juga bersabda bahwa beliau bersabda, Inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nari fi syahri Ramadan. Ya, sesungguhnya di bulan Ramadan, sesungguhnya di bulan Ramadan Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari. Setiap hari Allah membebaskan orang dari api neraka di bulan Ramadan. Selanjutnya, wa inna likulli muslimin, ya, Rasulullah melanjutkan, wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fastajibu lahu. Nah, ini ya penekannya di sini. Dan setiap muslim, ya, di bulan Ramadan, apabila dia memanjatkan doa, maka fastajibu lahu, maka pasti dikabulkan. Nah, ini kan mencakup umum di bulan Ramadan, baik malamnya, siangnya, ya, sore, pagi, dan seterusnya, itu merupakan waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang terkabulnya doa. Ya, adapun tingkatan hadis-hadis tadi yang pertama menjelaskan doa ketika orang berbuka puasa itu adalah waktu yang mustajab. Orang yang berpuasa di siang hari itu pun adalah waktu yang mustajab. Ini adalah untuk menekankan secara khusus. Jadi secara umum, waktu di mana saja, waktu kapan saja di bulan Ramadan, semuanya adalah waktu terkabulnya doa. Ya, berdasarkan hadis yang terakhir tadi. Tapi kemudian ditekankan lagi, ya,
ditekankan lagi, khususnya utamanya adalah di siang harinya ketika seseorang sedang berpuasa, sedang menahan haus, sedang menahan lapar, sedang menahan letihnya badan, waktu itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mustajab. Ya, adapun secara keseluruhan di bulan Ramadan pun adalah waktu yang mustajab. Ya. Jadi sahabat LC kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu bulan Ramadan ini menjadi waktu yang mustajab adalah dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Adapun orang-orang yang tidak berpuasa, sekalipun dia masuk bulan Ramadan berdoa kepada Allah, maka tidak termasuk orang yang mendapatkan keutamaan ini. Ya, maka tentu ini menjadi satu introspeksi ya bagi kita kaum muslimin, bagi mereka yang masih meninggalkan perintah ibadah puasa ini, hendaknya mereka bersegera berpuasa. Sesungguhnya tidak ada yang bisa memenuhi hajat kebutuhan kita, keperluan kita, kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir sebelum kita tutup pembahasan kajian kita kali ini, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupakan doa untuk kedua orang tua kita. Ya, jangan sampai kita berdoa hanya memikirkan diri kita sendiri saja, ya. Pengen ini, pengen itu, ya. Memikirkan keluarga kita saja, tapi kita lupa terhadap orang tua kita. Doakan. Pokoknya setiap kita ketemu waktu berdoa, jangan lupa, bahkan mungkin doakan yang pertama kali adalah untuk kedua orang tua kita. Ya, ini adalah bentuk bakti yang sangat besar. Ya, gampang, kalimatnya simple, sedikit. Ya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wa liwalidayya, dan juga ampunilah kedua orang tuaku, warhamhuma, dan rahmatilah kedua orang tua, rahmatilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Doa ini sebanyak mungkin, sesering mungkin. Ya, setiap ketemu waktu berdoa, sebelum kita meminta sesuatu kepada Allah yang lain, berdoalah untuk kedua orang tua kita. Baik orang tua kita masih hidup maupun orang tua sudah meninggal. Terlebih lagi ketika orang tua kita sudah meninggal, perbanyak doa ini. Karena ini adalah bentuk wujud bakti yang sangat besar kepada kedua orang tua kita. Ya, seorang ulama menjelaskan tentang tingkatan berbakti kepada orang tua. Tingkatan yang pertama, mereka yang berbakti kepada orang tua, ya, ketika orang tua kita masih hidup. Adapun ketika orang tua meninggal, mereka terhalang atau tidak berbakti kepada orang tua. Jadi berbakti kepada orang, tingkatan bakti yang pertama, tentu kita membuang ataupun tidak menyebutkan orang yang tidak berbakti. Ya. Jadi yang kita sebut ini orang yang berbakti. Orang yang berbakti tingkatannya ada 3. Yang pertama, berbakti ketika orang tua hanya ketika masih hidup. Adapun ketika orang tua sudah meninggal, dia lupa, tidak mendoakannya, ya, tidak bersedekah atas namanya, dan lain-lain sebagainya. Di antara bentuk bakti yang bisa kita berikan kepada orang tua kita setelah orang tua kita meninggal adalah mendoakan, memohonkan ampun untuk kedua orang tua kita. Ya, ini tingkatan yang pertama, ya, hanya berbakti ketika masih hidup. Nah, tingkatan yang kedua, orang yang berbakti kepada orang tua adalah dia berbakti ketika orang tua masih hidup maupun ketika orang tua sudah meninggal. Dia sering mendoakan orang tuanya, sering berdoa ampunan untuk kedua orang tuanya ketika orang tua masih hidup. Nah, ini adalah tingkat bakti yang paling baik. Ya, kalau yang pertama itu tingkat berbakti juga, tapi yang paling baik adalah berbakti selama orang tua hidup maupun ketika orang tua masih hidup. Ya, di antara bentuk bakti itu adalah dengan sering-sering, dengan sering-sering mendoakan orang tua kita ketika mereka sudah meninggal. Ya, masih hidup pun didoakan juga. Ya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cuman namun, ya, dengan aktivitas kita yang sehari-hari yang sudah padat mungkin, kita kadang lupa, ya, mendoakan orang tua. Maka kalau kita ingin tidak terlewat dalam sehari pun, kecuali ya, bisa mendoakan kedua orang tua kita. Nah, ini tips saja, ya, bukan satu keharusan. Ya, bukan satu keharusan. Setiap kali sholat hendaknya kita mendoakan orang tua kita.
Dan kita tahu bahwa waktu di mana kita bisa berdoa di dalam sholat adalah ketika seseorang dalam keadaan sujud. Ya, kalau kita hitung misalnya, sholat dalam sehari semalam itu ada 17 rakaatnya. Sholat wajib saja. Ya, sholat wajib ada 17 rakaatnya. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, kemudian isya 4. Nah, total kalau di jumlah itu ada 17 rakaat. Nah, minimalnya paling enggak kalau kita berdoa setiap satu rakaat itu kita berdoa ketika sujud, maka kita sudah mendoakan kedua orang tua kita 17 kali minimalnya di dalam sehari. Ya, misalnya ketika sujud setelah kita membaca tasbih doa sujud, ya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la 3 kali misalnya. Setelah itu tambahkan 1, ya, doa untuk kedua orang tua. Ya Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, ini tips saja. Ya, bukan satu keharusan. Ya, kalau kita takut terluput tidak mendoakan orang tua, ya gunakan waktu itu untuk berdoa kepada orang tua. Ya, dalam 1 kali rakaat itu kan ada 2 sujudnya. Bisa sujud pertama, ya, antum gunakan untuk mendoakan kedua orang tua. Ada sujud yang kedua, silakan antum berdoa dengan doa untuk kebutuhan antum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ataupun doa yang lainnya. Jadi demikian ya sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang anjuran untuk memperbanyak berdoa di bulan Ramadan. Jadi gunakan waktu kapanpun di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus lagi adalah di siang hari ketika kita sedang menahan diri dari rasa lapar, haus, ya, menahan perihnya perut kita di siang hari, itu pun gunakan untuk berdoa kepada Allah. Lebih khusus lagi adalah ketika kita sedang berbuka, ya, atau ketika kita berbuka sebelum maupun sesudahnya. Makanya penting bagi keluarga untuk mempersiapkan buka itu, jangan mepet waktu, benar-benar mau azan, sudah azan baru ribet ngambil makan, minum dan lain sebagainya. Kalau bisa sudah siap kemudian duduk di hidangan itu, di hadapan itu, ya beberapa waktu sebelum itu, 5 menit misalnya atau 10 menit misalnya, sehingga bisa digunakan waktu untuk berdoa secara tenang. Ya, tidak istilahnya ya, gerubak-gerubuk bahasa ininya. Ya, sehingga terlewat dari waktu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري